makanya jalan gini ya kan. Iya nih, jelek banget. Kayak beberapa bulan terakhir masa turunnya sejomplang ini. Aja sih. Jadi aku pusing banget kalau aku tuh udah nge-Facebook Ads, aku udah pakai Instagram buat Ads juga, udah pakai TikTok, bahkan aku tuh udah menghubungi beberapa micro influencer. Tapi bukannya makin bertambah, malah angkanya makin turun. Aku juga ngerasa yang produk kita udah tinggi banget nih, tapi hasilnya tetap nihil. Hai guys, selamat telat. Gimana update buat webinar nih? Ya jadi gimana ya, saya bilangnya progres kita stuck gitu sih ibaratnya. Jadi kayak kita udah ngelakuin banyak hal, tapi hasilnya tetap nurun selama 3 bulan terakhir. Oke, kayak aku pernah ngeliat case ini di tim marketing deh. Mungkin kita bisa undang Ismi buat sekalian sharing, sekalian juga siapa tahu kalian bisa ambil insight dari case yang waktu itu. Emang waktu dapat case itu marketing bisa naikin profit mereka? Seingat aku sih kalau nggak salah dia dari 60% naik jadi 300%, sorry. Wow, angka yang fantastis gak sih? Iya. Boleh sih, kayaknya kita butuh sudut pandang baru sih buat progres dari project ini. Kita butuh POV orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Aku coba tanya Ismi dulu ya, dia langsung apa? Oke, thank you Aurel. Halo, Halo, Ismi kamu lagi sibuk nggak ya? sekarang lagi nggak sibuk sih, kenapa? Kalau misalnya kamu ke ruang meeting sekarang aman nggak ya? Boleh, aku akan ke sana ya. Iya. Halo teman-teman. Hai, langsung duduk aja. Iya. Iya. Oke, selamat datang Ispi di sesi berasis hari ini. Makasih udah nyempetin waktunya. Jadi kita selama sesi ini nggak formal-formal banget, cuma sharing aja dan juga explore kurang lebih outputnya nanti ngebahas tentang problemnya apa, terus juga berhasil atau enggak, insight dari yang kamu jalanin apa, dan juga action plan-nya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu sama Farhan apa aja problem yang kalian jalanin. Iya, jadi gini Ki, kita tuh kan lagi ada project untuk marketing gitu ya Ki ya. Tapi dari hal-hal yang udah kita lakuin, kayak sosial media marketing, kita udah juga pakai ads dan banyaklah konten-konten yang masuknya digital marketing gitu ya. Tapi penjualan kita itu turun selama 3 bulan terakhir, itu kita nggak tahu kenapa. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih teman-teman udah undang aku. Senang saya bisa berbagi pengalaman dari tim marketing ke kalian. Jadi dulu, mungkin aku cerita singkat ya terkait tim marketing gimana. Jadi 6 bulan lalu tuh tim marketing juga mengalami hal yang serupa sama kalian. Kita udah pakai ads segala macam, tapi menurun. Nah, itu mungkin aku tunjukin ya sedikit grafik dari tim marketing dulu tuh. Kita sempat turun banget di bulan Agustus dan September. Jadi cara kita ngatasinnya gimana sih? Nanti mungkin aku bisa ngirim PPT-nya ke kalian ya yang tadi aku tunjukin. Nah, aku tuh sama teman-teman ngatasinnya dengan memperhatikan 2 hal, yaitu timing dan messaging. Nah, pertama, timing itu selama kita melaksanakan webinar, kita tuh selalu mikir jam webinar tuh idealnya jam 2 siang. Tapi ternyata jam webinar itu idealnya adalah jam 7 sampai 9 malam, especially hari Jumat. Oh gitu. Berarti beda banget ya, soalnya kita pikir awalnya malah jam yang 7 sampai 9 malam hari Jumat itu yang sepi. Kan orang-orang mikir pada mau weekend gitu ya. Nah, padahal jam segitu tuh menurut hasil wawancara kita sama Gen Z nih, terutama buat target audiensnya kita, mereka tuh lagi aktif-aktifnya banget nih, lagi scroll HP. Jadi mereka lagi cari-cari mungkin webinar yang dibutuhkan. Nah, di jam-jam segitulah memang jam yang cocok untuk mengadakan webinar itu. Kemudian yang kedua itu adalah terkait messaging. Nah, kita pakai bahasa yang terlalu formal di awalnya untuk audiens, padahal audiens
audiens kita kan memang yang Gen Z nih, kita tuh pakainya terlalu formal. Nah ini aku ada contohnya nih, coba kita bandingkan ya. Before-nya itu dulu tim marketing itu pakai kata-katanya seperti webinar eksklusif, strategi digital marketing 2024. Tapi setelahnya kita coba ubah menjadi bahasa Gen Z banget lah, kayak mainin medsos biar cuan, yuk join webinar gratis bla 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 kayak gitu. Oh, jadi setelah dirubah judulnya itu bakalan beda banget ya vibes-nya ya? Iya, jadi kebetulan abis kita ubah judul, terus kita ngubah penguploadannya jamnya juga. Jadi kita juga menentukan upload jam kontennya itu berapa, di jam berapa. Contohnya mungkin di jam-jam yang rame itu biasanya pas weekend, kan Gen Z lagi pada scroll tuh. Nah itu kita upload di jam-jam segitu untuk kontennya. Kita mengalami peningkatan hampir 300% untuk jumlah peserta yang daftarnya. Wow, angka yang fantastis kan? Kayak kita bisa tahu deh harus merubah apa yang salah dari konten kita sebelumnya. Bener sih. Nah iya, jadi kan tadi Istu udah sharing ya apa aja yang terjadi selama kendala tim marketing. Nah mungkin kita bisa langsung diskusi aja kali ya apa yang kalian mau lakuin untuk tim project. Mungkin dari aku sendiri ya, kayaknya yang salah dari strategi kita sebelumnya itu karena tadi sudah benchmark juga sama Mbak Ispi-nya, kayak kita pengen tuh harus mengubah jadwal marketing kita sih. Yang awalnya kayak jam 2 siang, kayaknya itu tuh waktu-waktunya kebanyakan udah sibuk gitu dan gak mungkin ikut webinar. Kita ubah jadi kayak Jumat malam yang udah santai. Terus kayak kita tuh harus ngasih teaser sebelumnya setelah webinar biar orang-orang tuh kayak penasaran dan bakal ngikutin terus tentang next informasi dari webinar kita. Dan yang ketiga itu kita tuh butuh bikin video yang lebih engage gitu biar si peserta webinarnya tuh lebih tertarik sama webinar kita. Iya sih, setuju banget sih. Plus kalau menurutku sih kita harus detailing nih market dari video kita tuh seperti apa gitu biar lebih enak aja sih nanti buat dapetin audiensnya. Terus kita juga harus ngelakuin call to action mungkin ya, jadi caption-captionnya kita tulis subject line yang lebih fun gitu gitu kan. Sama yang ketiga mungkin sih kita harus nambahin pre-event sih sebelum nanti kegiatannya dimulai. Oh iya, mungkin aku mau ngasih saran tambahan nih dari pengalamanku sebelumnya. Jadi di pengalamanku sebelumnya kami tuh buat pre-webinar challenge kecil untuk giveaway. Jadi kita kayak buat challenge di Instagram akunnya kita, kayak mereka nanti ikut main challenge-nya, mungkin pencet-pencet jawaban yang benar. Nah itu nanti kalau menang mereka bisa dapat voucher dari kita. Nah dengan melakukan itu membantu meningkatkan conversation rate kita sampai 25%. Wow, itu ide benar ya, dan belum pernah kita coba sebelumnya sih. Iya sih, mungkin kalian bisa implementasiin dari yang Istu udah lakuin kali ya. Oke, thank you banget Rizky untuk insight barunya. Mungkin dari aku maupun Farhan ke depannya bakal lebih effort lagi buat kontennya. Mungkin aku kayaknya bakal mau buat ini deh, kalender konten habis ini. Boleh sih, kayaknya aku juga bakal coba buat handle tim kreatif buat ngedesain lagi ya, karena biar lebih kekinian aja gitu. Bener banget, thank you Han. Oke. Oke, halo Cindy. Terima kasih Sin udah datang. Sorry banget untuk rapat mingguan kita pada minggu ini nggak bisa dilakuin secara onsite karena aku lagi di luar kota gitu. Oke, gak apa kok Han, aman aja juga. Sebenarnya dari rapat kali ini mungkin ada beberapa hal juga yang pengen aku nyampein ya, tapi nggak kabar buruk, tapi kali itu kabar baik Han. Gimana Sin? Ini tentang progres sebelumnya atau gimana? Jadi dari hasil diskusi kita kemarin ya sama ISP itu kan kita tidak dapat insight nih kalau misalnya ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, entah itu dari cara marketing kita, dari kapan kita nge-publish berita tersebut, itu juga hal-hal kecil yang ternyata itu sangat berimpact gitu. Nah dari kami tim project ini tuh udah mengimplementasikan apa yang udah ISP bilang. Di situ kami memakai kayak kapan harus di flooringnya. Di situ kami dari yang awalnya itu di hari kerja biar nggak ganggu di hari weekend biar nggak ganggu para karyawan, kali ini kami tuh lebih prefer untuk mengumumkan itunya tuh di hari kerja, yaitu pada hari Kamis, jadi acaranya itu bisa hari Jumat. Nah terus juga selain itu kita tuh lebih bikin jadwalnya lebih terplanning. Terus juga dari cara nge-marketingnya kita tuh juga minta bantuan nih dari para influencer.
juga kita tuh lebih proper kali ini karena kita juga udah punya kalender marketing seperti yang Isfi karena kemarin. Nah, kenyataan setelah kita mengimplementasiin semua saran dari Isfi kemarin, ternyata engagement kita itu bisa naik 70% loh dari minggu lalu. Wow, lumayan besar juga ya peningkatannya 70% ya. Bener banget, bayangin dari yang sebelumnya itu kita cuma sedikit, kita bisa nge-improve sebesar itu, dan sejauh ini dari data tim project kita itu, kalau improvement sebesar 70% ini merupakan improvement yang paling besar yang pernah kita alami loh. Oke. Selain itu, apalagi sih yang sekiranya bisa kamu report dari hasil improvement yang kamu lakuin minggu lalu? Sebenarnya kalau dari secara teknis ya, kita kan nggak terlalu kesusahan untuk teknisnya. Cuma memang brainstorming ide-ide di awal itu benar-benar harus menyatuin pikiran beberapa teman-teman project tuh. Kayak kita kan masing-masing dari kita pastinya sudah punya pengalaman masing-masing. Nah, ketika itu kami tim project itu juga melakukan sebuah meeting kecil-kecilan. Di situ kita tuh benar-benar nge-brainstorming, kita benar-benar kayak melihat dari segala sisi untuk ngelakuin marketing. Dan ternyata itu tuh lebih berimpact dibandingin kita kerja sendiri-sendiri kan. Jadi mungkin itu hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, terus kita coba implementasiin sekarang. Ternyata hasilnya keren banget sih. Oke. Mungkin aku juga pengen cerita ya pengalaman dari apa yang Isfi bilang kemarin gitu ya. Karena di project yang baru aku lead ini, pressure-nya kan memang gede banget di kita. Dan dari target marketnya juga susah buat didapetin gitu ya. Hasilnya project kita stuck gitu. Cuman emang kemarin pas kita coba buat diskusi Pirasis lah sama Isfi, ya itu ngajarin aku pribadi sih sebenarnya bahwa memang leadership itu nggak selalu tentang punya jawaban gitu. Kadang memang jawabannya itu ada di tim lain gitu. Jadi kita sih harusnya buka diri sih, dan mungkin ini bakal kita masukin ke dalam budaya organisasi kita kali ya Sin ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang memang ada singgungannya dengan divisi lain, mungkin kita coba buat Pirasis gitu. Dan yang mungkin kalau menurutku sih paling valuable nih, kita jadi ngirit waktu sama resource kalau kita ngelakuin Pirasis ini tadi. Makanya aku ngerasa sangat membantu banget sih, dan berdasarkan report yang udah kamu kirim sih sepertinya bisa dibilang ada kemajuan yang signifikan lah untuk tim ini gitu. Itu sih Sin. Dan aku mau nambahin dikit ya. Jadi kayak di awal-awal tuh kita tim project itu ngerasa benar-benar down banget, soalnya ngerasa semua effort kita tuh udah sia-sia gitu loh. Kita tuh udah kerja keras, kita tuh udah research, trial and error bolak-balik, terus kita udah optimasi, tapi hasilnya tuh tetap aja nge-stuck di situ, dan kayak ini kita nggak mungkin deh untuk ngelakuin acara ini. Tapi setelah dengerin ceritanya Isfi kemarin ya tentang perjalanan tim marketing tuh, kita tuh baru sadar gitu hal-hal kecil yang ternyata penting, dan ternyata sometimes we are too close to the problem to the solution juga gitu. Kita tuh butuh perspektif dari orang luar yang sekiranya udah menjalani jalan yang sama tuh duluan gitu daripada kita. Nah, jadi hal yang paling terdampak ke aku itu adalah lebih ke ternyata kita tuh harus merendah diri juga untuk mengakui kalau kita tuh butuh bantuan orang lain gitu, dan belajar dari pengalaman mereka juga. Iya Sin, bener banget. Ini kalau menurutku nih ya, yang udah kita lakukan ini selain Pirasis yang kemarin dibilang sama Aurel, kita ini juga mengimplementasikan storytelling nggak sih? Kayak Iya sih. menjelaskan gitu kan. Jadi kayak suatu ilmu yang sifatnya tacit disampaikan dengan tacit internalisasi lah istilahnya gitu. Dan kalau menurutku nih, gabungan Pirasis dan storytelling ini bisa membuat sesuatu yang cukup bagus sih bagi tim gitu. Kalau menurutku sih data dan story ini equal to wisdom gitu. Gimana Sin? Setuju nggak Sin dengan yang aku bilang? Bener banget sumpah. Kayak kita tuh kita tuh punya data, kita udah nerjemahin data, tapi ternyata storytelling itu lebih membuat kita tuh paham. Dan satu hal yang kita sadari itu adalah kalau misalnya kita pakai storytelling, kita tuh lebih menyamakan perspektif, terus kayak hal-hal yang subjektif, yang hal-hal yang
sama rasa dan sebagainya itu lebih dapat gitu kalau misalnya kita storytelling. Sometimes kalau misalnya kita data, ada kemungkinan untuk salah mengartikan data tersebut. Tapi ketika kita melakukan storytelling, kita tuh jadi lebih paham gitu tentang alur ceritanya. Jadi kita bisa nyamain, oh yang ini nih sama nih dengan kondisiku, oh yang ini kurang relate nih sama kondisi itu tuh lebih kena gitu kalau misalnya diceritain sambil storytelling. Jadi data itu powerful banget, tapi ketika di storytelling kan itu lebih powerful lagi. Benar sih, kalau menurutku nutup ya, ketika kita kombinasikan keduanya, kita itu dapat wisdom yang actionable. Setiap cerita seperti ini adalah organizational treasure gitu sih. Dan kalau menurutku sih nanti ini bisa kita transfer knowledge ke divisi-divisi lain sih untuk digunakan gitu ya, peer assist dan juga storytelling ini. Oke Sin, mungkin untuk rapat mingguan kita cukup sampai di sini dulu. Aku udah tahu progresnya seperti apa, dan mungkin kedepannya kita bakal coba untuk ketemu kali ya untuk menjalankan project-project berikutnya. Thank you Cindy. Oke, thank you juga Farhan. Oke. Oke, aku mau ngerangkum dulu nih. Jadi dari sesi kita hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar peer assist. Ini efektif buat problem solving. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari pengalaman nyata. Contohnya, kemarin kita belajar dari tim marketing yang pernah melakukan permasalahan yang serupa. Terus kita juga dapat perspektif yang fresh dan juga dapat menghindari masalah-masalah atau problem-problem yang berulang. Selain itu, kita juga bisa nge-build kolaborasi antar tim. Selain peer assist, kita juga belajar storytelling untuk menyimpan knowledge. Kenapa? Karena dengan storytelling ini akan jauh lebih mudah diingat dan relate dengan permasalahan yang lagi dihadapi. Lalu, kita juga ngebangun emotional connection. Selain itu, ada konteks yang akan kita jelaskan atau akan kita ceritakan. Dan juga ini menjadi inspirasi untuk action-action yang bakal dilakuin selanjutnya. Oleh karena itu, knowledge grows when shared. Mari terus berbagi cerita dan pengalaman. Your struggle might be someone else's problem, and your solved problem might be someone else's life saver. Jadi jangan sungkan-sungkan ya buat ceritain masalah kalian ke orang lain, karena bisa jadi orang lain yang bisa ngatasi masalah kalian. jangan ragu untuk membuka diri dan belajar dari pengalaman tim lain. Sometimes the solution is just one conversation away. It's now your turn. What's your story?